gitu. Nah, ya ini, sambil masih ini ya, masih hawa-hawa puasa juga gitu ya, jadi semoga aja, masih terus semangat, nggak sampai lemes gitu ya, dalam menjalankan puasanya. Nah, di sini, sebelumnya perkenalkan saya Haula Fauziana, kebetulan diamanahkan ya sekarang ini jadi CEO, emang udah melalang buana nih dulu, waktu masuk-masuk keluar dari, Undip gitu kan, udah lulus maksudnya bukan keluar ya, udah lulus gitu kan, eee, habis itu langsung, berkecimpung di, apa namanya, perusahaan kami itu di bidang manufaktur mainan edukasi gitu. Jadi, ya memang kalau secara keilmuan, sejalan ya dengan apa namanya, dengan ilmu yang saya pelajari gitu, tapi emang banyak banget lah hal-hal baru gitu. Karena kebetulan di sini juga ternyata ada yang satu alma mater juga gitu ya, ya apa, senior saya, ya Bunda Vivi dari Semarang, dari Undip juga, eee, jadi memang saya, banyak apa ya, banyak banyak, berkecimpungnya langsung ke ya bidang HRD sekaligus menerapkan ilmu-ilmu psikologi yang pernah saya pelajari gitu. Memang, kalau di Haula Webinar Series gitu ya, saya lebih banyak itu sharing sharing experience ya, bagaimana dulu itu ketika ibu dan bapak saya gitu ya, atau orang tua saya mendidik saya gitu dengan segala keterbatasan, fasilitas yang ada pada saat itu gitu kan, eee, tapi bisa mengarahkan saya hingga, mmm, seperti saat ini gitu. Ya mungkin kalau, apa ya, kalau mungkin bunda dan ayah di sini, apa, bertanya-tanya, bisa jadi ada ya yang bertanya-tanya kayak gitu, "Masa sih?" Gitu kan, "mainan aja bisa bisa membentuk karakter anak," gitu. "Masa sih, apa namanya, dari mainan itu anak, bisa apa ya, terbentuk jiwa kepemimpinan dan lain-lain sampai menemukan jati dirinya," gitu. Itu saya rasakan gitu kan. Itu saya rasakan dan saya pahami betul karena kan orang tua saya ya demokratis ya. Jadi setiap setiap, apa, mau memutuskan sesuatu, setiap mau, mau apa ya, mau, habis menentukan suatu strategi gitu ya, itu selalu diomongkan ke saya gitu, didiskusikan, dibicarakan, lalu diminta pendapat saya gitu kan. Nah, jadi saya pun tahu kenapa langkah ini diambil, kenapa langkah itu diambil, kenapa saya diberikan mainan ini, kenapa saya diberikan mainan itu, gitu ya. Makanya di sini saya, mungkin kalau secara teorinya mah banyak bunda dan ayah yang lebih paham, pengalamannya juga banyak bunda dan ayah yang lebih berpengalaman gitu. Tapi di sini saya fokusnya ingin sharing experience, sebagai seorang anak yang dari kecil ya dididik, dengan mainan edukasi, buku, dengan fasilitas-fasilitas, penunjang, pembelajaran gitu yang, posisinya saya itu, tidak merasa apa ya, tidak merasa ditekan, tidak merasa dituntut dan lain-lain, tapi saya merasa enjoy gitu dan akhirnya membentuk, diri saya seperti sekarang. Ya memang kalau misalnya ngelihat record gitu ya, saya secara pendidikan, dan adik-adik saya gitu ya, alhamdulillah kami semua itu, lulusan universitas, apa ya, universitas, negeri gitu ya, universitas negeri. Ya ini adik, saya di psikologi Undip, adik saya yang kedua itu di, apa, manajemen bisnis Undip juga gitu. Nah itu bukan suatu hal yang apa namanya, direncanakan, itu suatu hal yang kebetulan, tapi emang doanya sangat dikuatkan gitu ya pada saat pengumuman gitu kan. Semoga bisa bisa bareng gitu biar karena prinsip, orang tua saya itu pegang kepalanya gitu ya, pegang kakaknya, baru nanti nanti adik-adiknya pun akan, apa, dibantu gitu kan, akan dibantu oleh si kakaknya ini gitu. Jangan sampai kakaknya ini lost dan akhirnya orang tua sendiri nih yang mikirin, istilahnya nggak ada supporting system dari, saudara terdekatnya gitu kan. Nah, jadi
Itu kurang lebih, nah adik saya yang ketiga itu udah alhamdulillah ada di Turki gitu ya, di Istanbul University, itu juga universitas negeri yang tertua setahu saya ya di Turki, ya kayak apa ya, kayak UI-nya kali ya. Nah, habis itu kalau adik saya yang terakhir itu alhamdulillah lagi, mengenyam pendidikan di seni kriya UNS gitu. Memang, kami itu semuanya otak kanan gitu ya, karena mungkin dari kecil ya memang diasah terus dan diarahkan, maksudnya diarahkan gitu ke hobi-hobinya kami, yang kami memang suka menggambar gitu kan. Jadinya, jadinya ini nih si adik saya yang terakhir ini yang emang beneran, istilahnya terasah ya, kemampuan otak kanannya itu ya untuk masuk jurusan ke seni kriya gitu. Jadi, sekarang ini bisa dibilang cuma dia tuh yang apa namanya, semuanya suka gambar, tapi cuma dia yang benar-benar, apa, expert gitulah ya, mmm, apa, dalam membuat, gambar dan membuat, seni-seni lainnya, animasi dan lain-lain gitu. Bahkan gambarnya dia udah lebih bagus dan lebih luwes gitu ya, udahlah, udah jauh ketinggalan kakak-kakaknya mah gitu kan. Nah, memang dalam memilih jurusan pun akhirnya, ya itu ya karena sudah istilahnya apa ya, sudah dideteksi dari kecil lewat mainan gitu ya, lewat habis itu juga, dipantau gitu sama orang tua selalu ketika mengenyam pendidikan. Jadi, kami juga memilih jurusan yang sesuai minat kami, tapi ternyata itu sejalan dengan apa namanya, sejalan dengan ya masa depan kami nantinya, akan berkecimpung di dalam dunia usaha gitu kan. Baik, saya, psikologi gitu kan, adik saya manajemen bisnis, dia senang banget jadi pengusaha gitu ya. Adik saya yang ketiga nih, hubungan internasional, bisa jadi pengembangannya nanti, lewat adik saya gitu kan. Dan yang terakhir seni kriya itu, oh sangat, ini ya, sangat erat sekali dengan, apa namanya, edukasi yang ada di kami gitu. Nah, kebetulan kami berempat itu, semua, cuma, apa ya, pendidikan formalnya itu cuma di SD gitu. Nah, di SMP, SMA kami, semua non formal nih, maksudnya non formal itu ya kami ada yang masuk sekolah alam, ada yang ikut homeschooling gitu ya. Eee, tapi memang kami dalam mengejar itu ya, mengejar untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, eee apa ya, di detik-detik terakhir bahasanya gitu ya, kami les gitu kan, les, les, pelajaran gitu. Ya itu mungkin sekilas ya tentang tentang, apa namanya, experience saya gitu dengan pendidikan dan dengan latar belakang kami yang dibersamai oleh mainan gitu kan, mainan edukasi gitu. Nah, lanjut, ini mungkin baru masuk ke materinya ya, pada dasarnya anak adalah pembelajar alamiah, gitu kan. Mereka belajar dengan efektif bila kegiatan yang dilakukan dalam situasi yang menyenangkan. Ya, sedikit cerita, ketika ketika saya, apa ya, ketika ibu saya itu mendirikan perusahaan mainan, itu, apa, posisinya, di apa ya, di tempat yang sangat tidak, representatif sebenarnya kalau dari segi daerahnya. Mungkin yang kita kenal kalau Depok ya, terkenal dengan pendidikan. Tapi kalau misalnya kami itu dulunya ya bukan tinggal di Depok gitu, tapi kami tinggalnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, yang posisinya itu adalah daerah pelabuhan gitu kan. Jadi sebenarnya untuk bisa mendapatkan sekolah-sekolah terbaik aja, kami itu harus apa namanya, menempuh perjalanan yang cukup jauh gitu, karena nggak banyak gitu kan sekolah-sekolah yang mungkin, bagus secara kurikulum di daerah situ. Nah memang saya dulu tinggalnya di Warakas gitu, di Warakas, Jakarta Utara. Itu, singkatnya ya. Jadi, tapi gini, tapi saya, setiap saat dari kecil gitu ya, orang tua saya selalu, berkorban gitu ya, berkorban untuk selalu membelikan, buku gitu ya, membelikan buku
buku, membelikan mainan gitu kan. Dan ketika dulu kan susah ya mainan-mainan itu ya, saya hidup 24 tahun yang lalu gitu ya, itu mainan tuh baru adanya dari Jerman, dari luar negeri lah, dan luar negerinya itu Eropa, dan itu harganya cukup mahal gitu kan. Nah, makanya apa namanya, dengan segala segala keterbatasan, akhirnya ya itu ternyata menjadi peluang bisnis juga untuk orang tua saya gitu. Makanya sekarang mainan-mainan yang dulu saya mainkan dan saya dapatkan dari Jerman itu, alhamdulillahnya di sini udah ada gitu kan. Nah, itu singkatnya. Next, ya di sini mungkin saya banyak banyak ceritanya pengalaman pribadi gitu ya. Memang ada fakta mengenai permainan terhadap psikis anak gitu kan. Yang pertama, anak akan menemukan keterampilan, minat, pemikiran, dan perasaannya. Ini saya rasakan betul gitu kan, ini saya rasakan betul ketika, saya itu, ya itu ya, ketika, udah usia 3 sampai 5 tahun, udah bisa main sendiri. Habis itu ya, udah mulai, apa ya, udah mulai kelihatan gitu mainan-mainan yang, condong saya, apa ya, cenderung sukai gitu. Saya ingat banget ya mainan-mainan yang saya sukai itu, dulu ada namanya papan alur. Papan alur itu, kita kayak kayak mengikuti alur untuk, menulis sesuatu bentuk gitulah ya, menulis suatu bentuk. Nah, itu saya suka tuh. Habis itu saya juga suka yang, ya boneka-boneka pastilah ya, itu perempuan udah udah emang dari sananya suka boneka-boneka, suka permainan yang itu loh, yang apa namanya, dapur, habis itu yang, peralatan rumah tangga. Jadi ceritanya nyusun rumah sendiri, bikin rumah sendiri, lalu nanti yang jadi peraganya Barbie gitu ya. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, yang kedua, dapat mengembangkan otot dan koordinasi, dari gerakan kemampuan berkomunikasi, berkonsentrasi, dan mencoba melakukan ide kreatifnya. Itu memang di setiap mainan itu unsur imajinasi tuh ada gitu kan. Saya, apa namanya, saya ingat betul memang ketika dulu, kami itu seneng banget untuk, untuk, apa namanya, explore ya di mainan, terutama misalnya balok-balok gitu ya. Balok dijadiin istana, balok dijadiin rumah, kadang kita, berpikir, "Oh, balok-balok ini masuk ke gerbang, gerbangnya ada 3," gitu kan, kita baru ngelewatin gerbang pertama, gitu-gitulah. Saya tuh ingat banget setiap setiap apa ya, setiap fasenya, karena memang pada saat itu menyenangkan. Walaupun sebenarnya kalau dibilang kondisinya, lingkungannya menyenangkan tuh, lingkungan kami nggak terlalu kondusif gitu, nggak terlalu menyenangkan. Bayangin aja, Tanjung Priuk gitu kan, banyak debu gitu kan bahasanya, habis itu panas gitu kan, jam 6 aja tuh udah terang banget gitu kan. Nah, tapi ya tadi saya merasa ketika lingkungan saya dibentuk, ya difasilitasi dengan mainan, buku, walaupun kami tinggal di manapun gitu ya, itu akan menjadi tetap terasa senang gitu bagi anak-anak gitu kan. Nah, ini, menumbuhkan nilai hidup seperti cinta, menghargai orang lain, kejujuran, disiplin diri, lalu lebih mengakrabkan satu sama lain. Ini untuk mainan-mainan yang sifatnya butuh kerjasama, butuh orang lain. Nah, saya sering banget tuh, main itu tuh, main kartu-kartuan ya, kartu-kartuan yang, kalau, dicari pasangannya. Jadi sebenarnya memory game ya untuk apa namanya, mengasah kita itu, sanggup mengingat apa ya, seberapa banyak, seberapa besar gitu kan. Nah, di situ, saya merasakan memory game itu, saya apa namanya, cukup unggul gitu ya, cukup unggul walaupun, saya juga sering beberapa kali kalah sama adik saya yang kedua gitu, tapi, untuk dalam hal memory game bahkan sekarang saya nyoba-nyoba ya waktu kemarin, datang ke toko nyoba-nyoba main sama suami saya, ternyata ya iya, ketika tidak dibiasakan dari dulu gitu kan, ya suami saya juga sulit banget mengingat memori itu padahal kan posisinya
posisinya itu sebenarnya ya kalau secara latar belakang ya suami saya udah hafal Al-Qur'an full gitu kan, 30 juz. Harusnya kan memori game itu, gampang gitu lah ya dimainkan gitu kan. Tapi ternyata nggak juga gitu, ketika emang mainan itu tidak dibiasakan dari, kecil, nggak semudah itu gitu kan. Ya kalau bahasa ininya tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Nah itu, tidak semudah itu, bisa memainkan suatu permainan, sekalipun itu dewasa gitu kan, orang dewasa. Nah makanya saya merasakan, alhamdulillah ketika dulu, saya, apa namanya, dihadirkan mainan, ya walaupun secara harga itu cukup pricey ya ketika dulu tuh sampai jutaan, kalau sekarang tuh alhamdulillah, mainan-mainannya gampang kok ditemukan dan harganya itu nggak nyampe yang namanya angka 500.000 gitu kan, standarnya di angka 100, 200 gitu. Nah, itu jadinya apa ya, eee, tidak lagi ya, kurang dalam hal fasilitas nih di masa-masa sekarang ini gitu kan. Nah, lalu juga yang terakhir dalam setiap kegiatan bermain itu pasti ada pesan, antara lain adalah memahami aturan, menunggu giliran, menerima kekalahan, ketekunan, strategi, tidak putus asa, dan lain-lain. Nah, ini juga yang, saya rasakan gitu kan, ketika ketika saya dulu melakukan itu kan saya, jarak sama adik-adik itu cuma 1 tahun ya, jaraknya cuma 1 tahun gitu. Makanya, saya merasakan banget tuh ketika ketika apa namanya, ketika adik-adik saya ya egonya cukup tinggi gitu, gimana caranya saya mengembalikan lagi, ya sesuai aturan bermain gitu, nggak bisa kayak gitu kan. Nah, habis itu, kelihatan yang orangnya yang anaknya sabaran gitu ya, anaknya penyabar, yang anaknya emang, unggul di bagiannya memori dan lain-lain tuh kelihatan ketika bermain, berbeda dari yang lain. Jadi sebenarnya ini salah satu sarana juga nih untuk bunda dan ayah di rumah, melihat potensi anak tuh dari kecil tuh, eee, seperti apa gitu. Memang kami berempat semua suka gambar gitu, tapi ada yang secara emosional kami lebih emosional gitu, contohnya adik saya yang kedua dan keempat, itu tuh mirip tuh, ya kan. Itu, emosinya cukup tinggi gitu, nggak beda dengan saya dan anak yang ketiga gitu kan. Itu cukup, secara emosional tuh cukup apa ya, cukup flat, cukup cukup stabil lah gitu. Kita nggak terlalu menggebu-gebu dalam suatu hal gitu. Nah, tapi bukan berarti kita tidak memiliki, jiwa ini ya, jiwa jiwa, jiwa leadership gitu. Bukan berarti, kita apa ya, nggak memiliki, kemampuan kemampuan, untuk, menerima suatu tantangan gitu, enggak. Tapi itu makanya diasah gitu kan, diasah, dengan mainan gitu. Nah, next, ya, ini, ada salah satu contohnya ya, manfaat bermain pada anak itu kan harus mengandung 3 aspek. Jadi, mungkin bunda dan ayah di sini yang, apa namanya, yang baru pertama kali, tahu gitu ya, bahwa di dalam setiap mainan itu harus ada, 3 aspek ini Bun, gitu. Fisik motorik, sosio emosi, atau sosial emosional gitu ya, lalu kognitif. Ya ini yang saya pelajari juga nih di psikologi gitu kan. Tapi waktu itu aja saya waktu lulus gitu kan, saya pun masih beradaptasi lagi di mainannya gitu. Karena apa? Karena ya balik lagi ya, antara teori dengan praktek itu butuh, kita sangkut pautkan benang merahnya gitu kan. Makanya, oh yang dimaksud fisik motorik itu, oh maksudnya ini ya, maksudnya kalau misalnya, contohnya kalau di, permainan lempar gelang gitu kan, ketika kita itu melempar, itu kita, jadi maksudnya mengendalikan kekuatan kita, lalu juga, kita melatih, konsentrasi, tapi satu sisi juga,
kita ini, apa namanya, badan kita tuh bergerak gitu kan. Oh itu yang dimaksud fisik motorik gitu kan. Nah kalau sosial emosional ini saya banyak temui kalau di, mainan-mainan yang bermain peran gitu kan. Misalnya panggung boneka, habis itu apalagi ya, habis itu saya dulu suka banget yang itu, mainan kayu yang, apa namanya, masang-masangin baju tuh ke boneka-bonekanya. Nah, itu tuh, tapi itu terbuat dari kayu. Jadi nanti bajunya, lalu nanti mukanya beda gitu ya. Mukanya kadang sedih, kadang kadang, senyum gitu. Nah, itu sosial emosional. Nah, sosial emosional ini juga, apa, permainan-permainan yang bisa dimainkan bersama teman gitu kan. Nah, terakhir ada kognitif, ini juga saya, yang semua mainan itu pasti ada ini ya, pasti ada 3 unsur ini gitu, kognitif. Kognitifnya itu apa, ya kita jadi belajar, pengetahuan baru, itu ya, itu minimal gitu kan. Tapi sebenarnya yang mengasah kognitif tuh banyak banget gitu kan, belajar warna, habis itu juga apa namanya, saya tuh ngerasain banget ya, anak saya kan masih 2 tahun gitu ya, dia tuh ya ketika ketika habis bermain suatu hal yang emang saya tahu itu sesuai usianya ya, emang emang usia segitu butuhnya itu gitu kan. Nah dia itu, jadi bisa, apa ya, bisa melanjutkan ke, permainan yang lebih sulit setelah itu gitu. Contohnya dia waktu itu 1 tahunan lah, itu bermain wire game gitu ya. Bermain wire game, setelah habis bermain wire game, kan wire game itu mengangkat-ngangkat, apa ya, mengangkat-ngangkat, bentuk itu diarahkan dari satu kawat ke kawat lain gitu kan. Nah, dari ujung ke ujung dia arahin sesuai alur. Setelah itu dia jadi bisa, ini masuk-masukin, apa namanya, masuk-masukin tusuk gigi ke dalam tempatnya gitu kan, ke dalam tempatnya. Lalu juga dari situ ya, dari situ saya merasakan ya dia jadi mengerti gitu ya cara-cara bermain hal lain dan kemampuannya tuh jadi lebih meningkat lagi gitu kan, gitu. Nah next, ya ini, eee, ini tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan sekaligus, sebenarnya bisa loh mainan-mainan itu kita berikan sesuai tahapannya. Nah ini yang saya rasakan nih ya, yang saya rasakan ketika 1 sampai 2 tahun, termasuk saya juga, ini ya, alhamdulillahnya semua ilmu ya, nggak harus baca buku, itu banyak di infografis-infografis di sosial media, di Facebook, Instagram. Makanya, sekarang udah, apa ya, banyak banget lah sarana bunda dan ayah untuk bisa, memberikan mainan sesuai usia. Tapi memang saya juga merasakan kok, saya merasakan ya kadang kita suka bingung gitu kan, suka bingung, mainan ini untuk usia segini tuh apa sih harusnya dikasihnya gitu. Nah ini yang saya amati ya ketika ketika saya, 1 sampai 2 tahun itu saya membersamai Iskar, itu, kan kita tahu sendiri ya, apa namanya, tangannya itu kan istilahnya masih kaku gitu ya kalau bayi, gitu. Nah, ketika kaku seperti itu ya, tangannya masih ini ya, masih masih inilah ya, menggenggam itu masih belum fasih dan lain-lain, itu jadinya kita latih gitu kan. Kita latih dengan apa, menyentuh benda, lalu, kan udah ini ya, udah harus ada, apa namanya, melatih itu loh, melatih apa sih, motorik untuk bisa melihat melihat apa, tekstur ya, mengenalkan tekstur. Nah, itu bisa lewat menyentuh benda-benda gitu. Kadang ada yang, di rumput tuh geli gitu kan, ada yang, di lumpur dia geli gitu. Ada yang dia oke-oke aja dengan hal itu gitu kan. Nah, saya, ini nih ngamatin juga nih yang si Faris gitu kan, anak asuhnya ibu saya kan kebetulan ini ya, special need gitu kan atau berkebutuhan khusus, itu dia juga waktu awal-awal, geli banget sama yang namanya apa, sama yang namanya rumput gitu kan. Makanya, terapinya dia tuh
maksudnya terapi di rumah gitu kan, atas saran dari terapisnya itu disuruh diajak jalan tanpa memakai alas gitu kan. Di batu-batu aja dia geli, di kerikil-kerikil tuh geli gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya ketika kita menghadirkan mainan, itu juga bisa menjadi salah satu sarana pendeteksi gitu ya, pendeteksi apakah ada apakah ada eh, apakah ada salah satu istilahnya gangguan ataupun malah kelebihan dari anak kita gitu. Nah, ini contohnya kalau misalnya 1 sampai 2 tahun tuh saya udah experience sendiri gitu kan. Kalau misalnya pas baru lahir itu dikasih uh, buku berwarna hitam putih untuk melihat apakah dia melihat warna hitam dan putih itu dengan jelas gitu ya. Nanti ketika dia udah beranjak di 3 bulan sampai 6 bulan itu mulai dikenalkan warna-warna cerah gitu kan. Apakah dia mengenali itu gitu kan. Hal-hal sederhana seperti itu kadang maksudnya kadang memang butuh saya pun dapat inspirasinya dari orang-orang yang pernah merasakan gitu kan. Nah, lalu ada lagi memukul dan mengenal bunyi gitu. Ini ketika udah 6 bulan tuh udah mulai tuh diajarkan bunyi-bunyi hewan-hewan di sekitar, lalu juga dikenalkan dengan alat-alat musik gitu. Itu yang saya juga udah lakukan gitu kan. Lalu mengenal bentuk dan mencocokkan suatu hal gitu. Ini mungkin udah yang usianya 2 tahun gitu kan. Nah, walau nantinya berkorelasi ke pelajaran, anak itu yang saya rasakan nggak ngerasa terpaksa dan nggak ngerasa dituntut gitu. Nah, itu yang saya rasakan gitu kan. Padahal waktu dulu bisa jadi ya ibu saya kepengen saya bisa bahasa Inggris gitu, makanya dibeliin buku bahasa Inggris. Tapi karena dibeliin buku bahasa Inggris, ada bonekanya, ada si VCD-nya, jadi saya juga enjoy nonton, lalu saya ngikutin bahasa Inggrisnya. Akhirnya saya tidak jadi alergi dengan pelajaran dan lain-lain. Itu yang saya rasakan secara pribadi gitu kan. Nah, next? Ini mungkin banyak, maksudnya kalau 1-2 tahun saya banyak aplikasi ya ke anak saya, tapi kalau misalnya yang 3 tahun sampai 5 tahun itu saya merasakan sendiri gitu kan ketika dulu dibimbing oleh orang tua saya gitu. Nah, ini 2 sampai 3 tahun itu bisa mulai dengan menyusun-nyusun balok kayak misalnya ada tahap perkembangan di 2 tahun itu ya kebetulan karena saya juga nyari-nyari info tentang tabel perkembangan ya jadinya saya tugas-tugas yang ada di tabel perkembangan itu saya uji cobakan tuh di setiap tahunnya gitu. Itu juga bunda dan ayah bisa tuh coba cari dan itu informasinya banyak tersebar kok di internet gitu kan. Nah, di sini bisa lewat menyusun balok kayak misalnya kalau 2 tahun itu saya udah mulai melihat tuh kan tahap perkembangannya harusnya Iskar tuh udah bisa menyusun sampai 4 gitu ya, 4 tuh ke atas gitu kan. Nah, itu apakah udah bisa itu juga. Jadi sebenarnya ya satu sisi tapi sendiri gitu kan di rumah. Nah, seperti itu. Lalu juga bisa lepas pasang rakitan mobil gitu kan. Atau bahkan kadang mah masih bisa bisa ngelepas tapi belum bisa masang, ya udah bunda dan ayah bantu dulu gitu kan. Terkadang saya juga ingat betul gitu kan. Ketika dulu adalah kalau sekarang mainannya namanya pelangi kata ya di Haula Toys tuh. Nah, si pelangi kata ini kita mencocokkan antara angka ya dengan tugas yang ada di balik si angka tersebut gitu kan. Nanti bisa dilihat di YouTube tuh cara bermainnya di YouTube Haula Edu itu kita udah pernah upload. Itu saya dulu melakukan itu gitu. Dibuka angka 1 gitu kan. Angka 1 dibuka. Oh, ternyata tugasnya adalah mencocokkan gambar yang kecil dengan gambar yang besar.
tapi gambarnya harus sama. Itu pun sulit gitu awalnya ketika ketika kita masih apa ya, masih baru beradaptasi, baru mengenali tugas tersebut gitu kan. Tapi ya akhirnya dibantu dulu sama ibu saya, habis itu diterangin cara mainnya, habis itu dibimbing kayak misalnya nanti setelah itu kan ada kunci jawaban gitu kan, ada kunci jawaban, bener nggak nih kunci jawabannya? Ternyata salah misalnya ya. Nah tapi kadang orang tua juga apa namanya, harus bersabar ya kan ketika salah, ya diulangnya biar anaknya sendiri yang ngulang, jangan gregetan pengen ngebenerin langsung gitu kan. Ini saya ngerasain juga nih, kalau misalnya si Iskar, apa namanya, si Iskar salah masukin sesuatu, aduh pengennya diarahin gitu, tapi kan padahal anak itu juga perlu space untuk dia eksplorasi sendiri gitu. Itu yang saya alami ketika Iskar, mau nyoba untuk main sliding car. Dia masih belum ini ya, masih belum ajek lah antara jalur si mobilnya dengan ngepasin mobil ke jalurnya gitu kan. Jadi ketika melepas pun ya mobil itu nggak jalan gitu kan. Nah, ya udah ya gimana? Saya biarin aja deh setelah itu gitu. Paling kalau misalnya udah 3 kali dia coba nggak bisa kan, daripada membuat anak tersebut kecewa gitu kan. Aduh, misalnya, aduh ini mainannya nggak seru gitu ya, karena nggak bisa-bisa ya, itu baru diarahkan gitu kan. Nah ini juga bisa selanjutnya bisa dengan memanjat. Ini kalau anak 2 sampai 3 tahun udah tuh mainan-mainan outdoor dikerahkan aja semuanya gitu kan. Next. Ya, oke, ini 3 sampai 4 tahun ya kan. Ini permainan dengan aturan sederhana ya. Mungkin ini tahapannya udah lebih apa ya, udah lebih rumit lah ya. Mainan-mainannya tuh udah banyak yang melibatkan bermain peran juga gitu kan. Seperti yang tadi saya bilang, ada saya dulu suka banget masak-masakan, rumah tangga ya itu sekitar 3 sampai 5 tahunan gitu kan. Ketika saya menyukai itu karena jadi kan konsepnya itu mainan ketika ada dikasih di suatu umur gitu ya, itu bisa aja diberikan di usia lain gitu kan. Tapi dengan tingkatan instruksi yang lebih berbeda gitu, kayak wire game. Wire game itu mungkin efektif untuk anak 1 tahun ketika dia melatih koordinasi jari-jarinya gitu kan. Tapi itu juga bisa kok untuk anak 3 tahun ketika dia mau dilatih ke apa ya, ketepatannya gitu ya, ketepatan untuk tidak sampai apa ya, membuat si baloknya itu kena ke kawat gitu kan. Sampai dulu kan saya ingat banget ada sebenarnya permainan ya yang ini yang ketika kalau kita kena kawatnya tuh dia bergetar tetot gitu kan. Nah, itu seru banget tuh menurut saya. Nah, itu dokter-dokteran, masak-masakan, bisa juga mobil-mobilan. Udah di situ anak udah banyak berekspresi, bereksplorasi sendiri gitu kan. Habis itu dia udah apa ya, udah tahu dengan aturan-aturan yang ada di apa yang ada di sekitarnya gitu kan, udah mulai dikenalkan. Next. Nah, ini untuk 4 sampai 5 tahun. Ya, 4 sampai 5 tahun itu ini salah satunya juga eksplorasi gitu kan. Bisa lewat lomba lari, tangkap bola gitu kan. Habis itu mulai adu kelereng ya kan. Ini banyak mainan-mainan yang udah butuh apa namanya kerjasama dengan teman. Habis itu ya balik lagi ya, udah mulai banyak yang sifatnya sosial ya, bersosialisasi gitu kan. Next. Nah, di sini ada beberapa prinsip bermain gitu ya yang memang kami rangkum gitu kan. Nah, ada 3 nih contohnya. Biasanya disesuaikan dengan usia, minat, kemampuan, bakat, dan tingkat perkembangan yang berbeda-beda tiap anak. Jadi belum tentu mainan usia 2 tahun, tapi di anak kita itu ternyata 3 tahun atau 4 tahun baru bisa melewatinya. Atau bahkan sebelum itu, anak usia 2 tahun tapi mainannya mainan usia
3 tahun 4 tahun gitu. Nah kalau Faris ya kan, kalau Faris kan karena dia emang ada khusus gitu kan, ada treatment khusus, jadi ya dia usia 12 tahun ya konsentrasi dan mainan usia 2 sampai 3 tahun gitu untuk anak yang normal gitu kan. Nah contohnya seperti itu. Makanya ini balik lagi, kalau misalnya nanti bunda dan ayah juga juga bisa juga melihat, oh anak saya minatnya nih banyak kan mainan-mainan yang ketangkasan gitu, ya udah asah kemampuannya dia di permainan tersebut dengan expert gitu ya di bidangnya, tapi juga jangan mengesampingkan mainan-mainan lain yang bisa mengasah mengasah pengetahuan umumnya, kognitifnya dan lain-lain gitu. Jadi semua balance gitu. Kayak saya juga merasakan walaupun saya itu sukanya ya mainan-mainan yang berpikir gitu ya, membuat berpikir gitu, tapi saya juga pernah merasakan mainan yang kayak berjalan di atas papan gitu-gitu. Habis itu yang itu pakainya fisik gitu kan. Ya mungkin kalau saya mah nggak terlalu suka, tapi paling tidak saya bisa gitu kan. Makanya secara kemampuan sebenarnya standar-standar aja, tapi memang jadi nggak harus semuanya bagus gitu, nggak harus semuanya bisa, tapi paling nggak nanti ada keunggulan gitu kan. Makanya akhirnya mungkin terlihatnya ketika kami besar saya itu ternyata kan saya dulunya introvert gitu kan, tapi ya karena dengan mainan itu kita ditantang ya, ada tantangan, ada suatu tugas harus bisa menyelesaikan. Sebenarnya saya itu aslinya ekstrovert gitu kan, tapi karena lingkungan aja gitu ya, akhirnya saya terbentuk introvert. Dan akhirnya pas saya baru masuk kampus gitu ya, karena itu jiwa suka tantangan itu udah ada dari masa golden age saya gitu ya. Saya merasanya ya ketika di kampus dan ada kesempatan dari lingkungan saya untuk saya bisa show up gitu kan, untuk bisa menjadi diri saya yang ekstrovert, itu akhirnya saya lakukan gitu kan, gitu dengan saya merasakan gitu. Sebenarnya yang saya rasakan banget ya, konsep bahwa setiap permainan. Halo, ini suara saya. Halo Mbak Haula. Ya. Halo Mbak. Atau putus-putus? Iya Mbak, putus-putus Mbak suaranya. Iya, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, tapi Okay. putus-putus Mbak. Tapi putus-putus. Oh, tadi putus-putus. Oke, semoga ini udah lebih stabil lagi. Iya, jadi yang saya rasakan karena bibit-bibit saya tuh udah dipahami konsep ya, setiap masalah yang rumit, mainan yang sesulit apapun pasti ada kuncinya, pasti akan bisa dilakukan ketika kita sudah mendapatkan polanya. Nah akhirnya ya ketika di kampus saya ada kesempatan untuk bisa mengasah diri saya lebih gitu ya. Konsep itu sudah ada di diri saya gitu, jadi udah nggak ragu untuk mengembangkan suatu hal, udah nggak ragu untuk eksplorasi karena dari masa golden age itu sudah ditanamkan oleh orang tua saya. Nah itu kedua, bermain dapat memberikan pengalaman nyata bagi masing-masing anak sehingga anak termotivasi memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Yaitu salah satunya. Lalu ketiga, proses bermain dilakukan dalam suasana gembira, bebas dari rasa takut. Nah, akan salah, tidak ada paksaan, boleh berbeda pendapat dan keinginan antara anak-anak dengan temannya atau anak-anak dengan pendampingnya. Ya, ini yang tadi seperti yang saya tadi rasakan ya. Seperti yang saya tadi rasakan, emang begitulah prosesnya gitu kan, sangat menyenangkan gitu. Next.
Ya, di sini ada beberapa metode-metode ya. Ini sih intermezzo aja. Kalau misalnya nanti ini mah harus dibahas lebih lanjut lah ya di HWS berikutnya dengan mungkin pakar-pakarnya. Dan di sini ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam bermain yang mungkin Bunda dan Ayah beberapa sudah tahu ya. Kayak kan biarkan anak pernah tuh ada juga sering muncul gitu kan di feed Instagram saya. Biarkan anak bermain seorang diri gitu karena dia akan belajar bereksplorasi, dia akan apa namanya terhadap apa yang dia lakukan gitu, diarahkan. Halo Mbak Haula. Nah, yang kedua bermain asosiasi. Keempat ada iya. Sepertinya jaringan, iya jaringannya Mbak Halo, Haula. tunggu bentar. Hilang-hilang Mbak tadi ini suaranya. Iya, iya. Bentar ya, ini sepertinya dari faktor itunya juga. Faktor apa pakainya Indosat. Saya biasa pakainya Indosat. Kayaknya yang bagus di sini Telkomsel deh. Oke, ya ini semoga aja udah terdengar ya. Udah Mbak, ini udah aman. Oke, sudah terdengar ya. Boleh dilanjut lagi Mbak? Paralel, ya kan? Bagaimana, sudah terdengar jelas Mbak Vika? Sebelumnya hilang tadi Mbak. Yang Oh, ini sebelumnya baru hilang. Kalau iya. sekarang udah jelas ya. Iya. Iya, mohon maaf ya ini sambil Masih belum terdengar Mbak Haula. Halo Mbak Haula. Sinyalnya naik turun. Next. Iya. Ini mungkin beberapa. Bentar. Halo, sudah terdengar? Halo, udah jelas, sudah lumayan bagus. Nah, ya, ini metode-metodenya. Next. Nanti insya Allah PPT-nya akan kami share di grup Haula Webinar Series ya. Jadi apa namanya, nggak usah khawatir, nanti bisa dibaca lagi juga. Ya barangkali suatu saat bisa kami up di IG, juga bisa pantengin IG kami di haulatoys.id. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih mainan, ya. Bisa dari keamanan, ya. Habis itu dari warna, ya kan? Dari bunyi, tekstur, lalu kebersihan, habis itu bentuk, bergerak dan merangsang kognitif. Nah, ini beberapa pertimbangan yang memang Haula Toys itu udah lakukan gitu kan. Jadi yang namanya mainan itu harus aman gitu. Kalau standarnya di Indonesia itu standar SNI ya, standar SNI, dan kebetulan kalau secara ininya, secara bahan-bahannya, yang namanya mainan itu harus catnya itu non toksik gitu kan. Bahkan apa namanya, cat non toksik itu biasanya food grade gitu, ada yang food grade. Nah itu di Haula Toys itu sudah menerapkan keamanan, karena kan kita paham betul lah ya dampaknya bagaimana ke apa namanya ke buah hati kita gitu. Nah tapi di sini ya tidak dipungkiri ya beberapa ya kalau misalnya terkadang apa mainan yang istilahnya murah, yang biasanya tuh yang impor gitu kan, ya nggak semuanya sih, tapi adalah beberapa yang mungkin beredar di apa namanya e-commerce itu dari segi keamanan pun cukup berbeda gitu dibanding standar yang ada di Haula Toys gitu. Nah, itu dari segi keamanan catnya.
ada juga dari segi keamanan secara tekstur dan bahan gitu. Jadi yang namanya mainan edukasi itu wajib untuk apa namanya halus gitu ya, tidak sampai kena pori-pori, maksudnya bisa menusuk gitu sampai kesusupan dan lain-lain gitu kan. Nah itu memang apa namanya perlu diperhatikan gitu kan bunda dan ayah ketika anak itu bermain gitu. Nah biasanya juga apa secara standar bentuk itu tidak runcing, tidak ya kalau untuk anak-anak di bawah 3 tahun ya tidak runcing, tidak partikelnya tidak kecil-kecil gitu ya. Kalau anak 4 sampai 5 tahun mungkin dia udah bisa lebih explore dengan banyak bentuk gitu kan. Nah, habis itu apa namanya? Balik lagi ya, mainan itu biasanya sesuai proporsinya gitu ya. Secara bentuknya sesuai proporsinya. Jadi kalau misalnya untuk seiskar gitu ya 1 sampai 2 tahun ya jangan sampai yang ketelen gitu ya, jangan sampai yang bisa ketelen. Itu dijauhkan deh gitu kan, dijauhkan dari anak-anak. Lalu kayak misalnya walaupun maksudnya nanti 4 sampai 5 tahun mereka udah ngerti, tetap semua mainan itu harus aman gitu. Karena kan kita nggak tahu ya ketika ketika dia itu selesai main langsung makan misalnya, kuman-kumannya masih ada atau catnya ternyata nggak aman gitu kan, nanti itu berbahaya gitu ke dirinya gitu. Ya, walaupun nggak juga dimakan, cuma kan ya tahu sendiri anak kecil kayak biasanya kayak gimana gitu kan. Ya saya contohnya ini kan kami punya ada namanya pasir kinetik ya. Itu kami memang produksi sendiri, apa namanya, insya Allah satu-satunya yang apa, membuat pasir kinetik aman di Indonesia karena rata-rata, nggak apa namanya, belum setahu saya di Indonesia itu sangat sedikit ya produsen pasir kinetik dan di situ rata-rata pada impor dan yang impor itu dari segi warna pun berbeda lah bahan-bahannya gitu. Nah itu pernah kemakan sama sepupu saya gitu kan, sepupu saya yang posisinya 3 tahun ya alhamdulillah nggak kenapa-napa gitu ya karena kan saya sendiri ya namanya juga anak-anak ya udah dilarang kayak gimana juga kadang suka explore sendiri tapi alhamdulillahnya ya semua bahan sudah saya pastikan aman gitu kan, sudah saya pastikan aman dan, ya dia nggak sampai kenapa-napa gitu kan. Nah next, ya ini beberapa contoh mainan kreatif dan edukatif ya kan, motorik halus, itu ada ya bisa Play-Doh, sebenarnya semua mainan tuh ada motorik halusnya gitu kan, tapi nggak semua mainan ada motorik kasarnya gitu kan. Ya kayak Play-Doh itu ada motorik halus, membuat mainan. Lalu ini namanya City Block Car ya, itu membuat mainan yang unik dari mobil-mobil balok ini tuh bisa dijadikan mainan motorik kasar juga gitu ketika apa, cara bermainnya gitu kan. Makanya, bunda dan ayah juga harus bisa explore nih kita, cara bermainnya harus lebih kreatif gitu ya, yang tadinya mungkin itu mainnya cuma untuk menyusun, ya udah mainannya untuk lari-lari misalnya gitu kan, kejar-kejaran gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu. Nah, habis itu merangsang perkembangan sensori, itu banyak banget ya, dari buku-buku yang bertekstur, lalu apa namanya, ya wire game untuk apa ya, melenturkan jari-jarinya gitu kan. Nah, next. Ya, di sini ada bahasa dan sosial gitu ya. Nah, bahasa dan sosial itu bisa lewat papan-papan, habis itu tadi mainan boneka-bonekaan gitu kan. Habis itu juga bisa ini bisa untuk apa namanya buah dan sayur dan lain-lain. Habis itu bisa apa namanya merangsang perkembangan motorik kasar ya kan. Itu yang tadi lari-larian lah gitu kan. Habis itu berjalan, beraktivitas gitu. Next.
Ya, di sini beberapa contoh mainan yang kreatif dan edukatif gitu kan. Ada juga bisa merangsang perkembangan emosi. Nah, ini ada beberapa kalau yang kemarin saya sukai gitu ya, itu ada boneka beruang yang itu bisa diganti-ganti kepalanya, bajunya gitu kan, dengan emosi-emosi yang mau dikenalkan pada saat itu gitu kan. Nah, ini salah satu contoh aktivitasnya senang, menangis, dan tertawa itu tuh diajarkan oleh orang tua gitu. Nah, kalau Faris dulu sekitar 7 tahunan tuh udah mulai bisa gitu. Faris menangis gimana? Faris ketawa gimana? Hei, perasaan antara ketawa sama menangis sama aja gitu kan. Nah, habis itu ya itulah sampai sekarang dia udah paham yang namanya ketawa tuh hahaha gitu kan, yang namanya menangis tuh gitu. Habis itu memperagakan tangannya gitu kan. Em, dan lain-lain gitulah. Kalau di Faris kan sangat istimewa banget gitu kan ya. Nah, kalau di Iskar juga dia di 2 tahun malah kan udah bisa kayak gitu. Gimana ketawa? Ayo tersenyum dulu, hapus air matanya gitu-gitulah ya. Nah, habis itu bisa storytelling next. Nah, mungkin itu aja dari saya. Banyak sekali ya sebenarnya experience yang pernah saya rasakan gitu, dan itu saya merasakan juga gitu setelah tahu dampaknya ke psikologi gitu kan, ke psikologis anak bahkan sampai dewasa gitu. Oh, saya juga jadi merasa ya bersyukur gitu ya, alhamdulillah udah udah benar-benar dipantau lah tumbuh kembang dan segala halnya itu berdasarkan ya ilmu dan terstruktur gitulah ya. Nah, semoga di sini Bunda dan Ayah bisa mengambil manfaatnya gitu kan. Kalau ada yang kurang-kurangnya ya mohon maaf gitu ya. Kita sama-sama belajar. Insya Allah kami banyak sekali menerima masukan gitu kan, menerima masukan dan di sini saya pun tidak sendiri gitu kan. Saya ada Ibu Umu juga ya, Ibu Umu selaku orang tua saya sekaligus memang Ibu Umu kalau concernnya gitu ya, banyak concern di pendidikan anak usia dini dan pendidikan khusus gitu. Sekarang lagi kuliah lagi gitu kan, S3 pendidikan khusus yang insya Allah ya salah satunya ingin bisa sharingnya lebih banyak lagi nih ke Bunda dan Ayah, dan bisa sama-sama lah jadi solusi gitu kan untuk mendidik buah hati kita gitu yang memang semuanya spesial gitu. Next. Ya, ini ada sedikit ada beberapa memang kalau kami tuh fokusnya di bidangnya toys atau mainan gitu ya. Nah, di sini juga kemarin kami baru launching hampers lebaran. Ya memang hampers lebaran itu kami peruntukannya untuk mengapresiasi ya para buah hati yang sudah berhasil lolos puasanya atau bisa mengikuti segala rangkaian. Jadi saya juga merasakan kan, ketika dulu saya nggak langsung puasa 1 hari full, enggak. Ada bolong-bolongnya dikit, ada nyolong-nyolongnya dikit lah saya gitu ya. Nyolong-nyolongnya dikit ketika jam 12 dekat-dekat kulkas selalu ngumpet minum gitu. Ketika sambil wudhu nelen-nelen air gitu ya, namanya juga anak kecil waktu TK kayak gitu. Ya udah jadinya pasti anak akan senang sekali tuh ketika ada hampers ya kan, ada atau dikasih hadiah, dikasih buah tangan lah ketika dia menyelesaikan suatu tugasnya di selama bulan Ramadan gitu. Nah, next. Ini mungkin ada beberapa lagi ya program-program dari Haula Toys. Contohnya kalau produknya itu ada seri Kreatif Plus, kita juga ada paket yang sesuai milestone. Jadi yang saya rasakan juga ya semua kadang saya pun sebagai orang tua
bingung gitu. Harusnya tuh dikasih apa sih anak-anak kita gitu ya. Nah, itu makanya sudah kami klasifikasikan apa namanya mainan-mainannya 0 sampai 1 tahun tuh mainan yang cocok apa, 2 sampai 3 tahun tuh apa, 3 sampai 4 tahun apa, 4 sampai 5 tahun apa gitu. Jadi udah hadirkan aja mainan itu di tahap tersebut gitu. Jadi nanti bunda dan ayah tinggal mengeksplor ketika oh ternyata dia cepat menyerap, oh ternyata dia butuh yang lebih sulit lagi gitu. Nah, tapi kalau standarnya itu ada di paket milestone-nya di Haula Toys. Next. Ya, ini semua ada di ini ya, dikelola sama admin webinar kita juga gitu ya. Nanti bisa dijembatani juga oleh Mbak Vika dan di IG Haula Toys juga kami sering meng-share ya info-info tentang edukasi anak gitu kan. Nah, ini salah satu paket milestone yang lain. Lalu emang kami fokusnya banyak di mainan kayu gitu kan, mainan kayu homemade gitu. Ada sih beberapa mainan plastik tapi itu untuk yang usianya sudah cukup dewasa sih kalau misalnya fokusnya kita mainan kayu aja gitu. Next. Nah, kami juga ini ya apa namanya open reseller, agen, distributor gitu. Ini ada beberapa paketnya, paket distributor, next ada paket agen, ada paket reseller. Ya. Bisa di next. Memang ketika kami merasakan betul ya ketika membersamai anak gitu kan atau pengen ya anak-anak di Indonesia itu teredukasi gitu. Memang perlu adanya mitra-mitra kami juga yang teredukasi gitu. Makanya dengan spirit ini kami pengen mencerdaskan gitu kan, ingin sekali mencerdaskan seluruh anak di Indonesia gitu. Ya sebenarnya kurang lebih mainan-mainan yang ada di sini udah saya coba semua gitu kan. Itu semua ada semua dihadirkan di rumah gitu kan. Nah, makanya ini sudah sebuah istilahnya testimoninya banyak banget nih gitu kan, testimoninya banyak banget yang karena Haula Toys udah 24 tahun ya rata-ratanya juga yang pernah memakai mainan kami ya sudah seusia saya gitu kan, sudah seusia saya dengan cerita-cerita kebersamaan mereka terhadap mainan gitu. Next. Oke, itu mungkin kalau misalnya setelah ini HWS insya Allah akan ada lagi itu di Ba'da Lebaran gitu ya, insya Allah entah seminggu atau 2 minggu setelah nanti libur panjang gitu ya. Nah, semoga aja nanti Bunda dan Ayah bisa ikut lagi gitu kan bersama kami dan kalau sosmed dan marketplace semua kami masih aktif gitu ya, bisa kepoin gitu kayak tadi di Haula Edu gitu ya, itu udah banyak cara-cara bermain dan anak-anak yang bermain mainan yang tadi saya ceritakan gitu, yang saya mainkan dulu gitu, yang posisinya saya merasakan banget keseruannya gitu. Next. Gitu. Oke. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak kepada Bunda dan Ayah nih yang udah sampai siang seperti ini masih ikut serta gitu ya. Ya, itu saja. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa dipandu sama Mbak Vika ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua Bunda dan Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah setelah menyimak nih pemaparan dari Bunda Haula. Nah, untuk Bunda dan Ayah di sini, apakah ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau sharing? Boleh dipersilahkan.
Menarik nih ya, Mbak. Ya, Bunda Vivi. Iya. Iya. Boleh, silahkan Bunda Vivi. Menarik ya. Ya, permainan-permainan edukasinya ya. Saya jadi nih tertarik nih untuk di sekolah saya juga. Oh Saya kan iya. ya ada PAUD ya. Ini permainan-permainannya tadi kan bisa untuk support ya, karena memang pemberian permainan sesuai milestone tadi ya penting sekali ya. Jadi kalau kita nggak memperhatikan ya nanti anak-anak akan menjumpai banyak problematika ya ketika bersosialisasi, bahkan ketika SD yang sebetulnya akarnya ya dari usia dini ya. Permainan-permainan yang kita sediakan, kegiatan-kegiatan stimulasi lah ya istilahnya yang kita sediakan buat anak-anak, apalagi pandemi kemarin 2 tahun. Iya. Kan? Kalau di sekolah kan udah lengkap tuh mainan-mainan edukasinya gitu ya. Begitu Banyak. di rumah akhirnya ya kami sarankan orang tua untuk beli mainan edukasi seperti yang ada di sekolah gitu ya. Begitu. Sebenarnya nih baru tahu nih Haula Toys, jadi nanti mungkin kalau ini bisalah kita lanjut nih pembicaraan. Boleh, Bu. Ya, nanti lanjut ya. Nomornya yang tadi ya, Ade Haula ya. Iya, Bun, betul. Iya. Oke. Di mana tadi lokasi ininya, workshopnya? Workshop kami tuh di Jatinegara pusatnya ya, Jakarta Timur, tapi memang ada di Depok. Di Depok ada. Lalu kalau pabrik pabrik pusatnya mah di Bogor, tapi ada beberapa pabrik gitu. ya termasuk iya betul. Iya. Kalau Depok saya sering, kakak kan di situ di Depok. Kakak saya. Oh ya boleh deh nanti kawan-kawan pas di Depok gitu. main. Iya. Boleh. Iya, dekat berarti kalau rumah saya di Depok. Iya. Oh gitu. Siap. Baru tahu soalnya jadi belum Baru pernah ketemu main di sini. Iya. Kasih tahu Pak Akung pas siapa kemarin. Semangat ya. Iya. Mudah-mudahan nanti silaturahimnya nyambung. Terima kasih loh sharing-sharingnya sambil Iya. sambil Siap, ngerjain amin, kerjaan Bu. nanti ya. Oke. Makasih ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian nih ada yang raise hand nih, Bapak Yadi Rosidi. Boleh Bapak dipersilakan open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya pertanyaannya sih ada 2 ya. Yang pertama lebih ke anaknya ini. Yang kedua tentang merawat mainannya. Jadi kalau yang pertama pertanyaannya ini kalau anak susah mau merapihkan mainan sendiri itu gimana? Oke. Anak susah merapikan mainannya sendiri begitu ya, Pak? Padahal udah 6 tahun lah, 6 tahun mau masuk SD. Oh iya. Untuk pertanyaan kedua? Yang kedua, ini saya sudah beberapa kali mainan bentuk kayu, kemudian itu kena ayak. Saya sampai beberapa kali juga dikasih obat terayak. Nah itu mungkin ada triknya nggak ya? Apakah lemarinya mungkin harus seperti apa? Kenapa Bapak suaranya kurang jelas? Ya mungkin saya pernah beberapa kali kejadian gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa merawat tanpa ada terayak gitu. Oh iya. Ya itu aja. Baik Bapak, jadi ada 2 poin ya pertanyaan dari Bapak Yadi Rosidi. Yang pertama, bagaimana nih tips dan triknya agar anak mudah kita ajak untuk merapikan mainan atau mungkin dari kesadarannya diri sendiri. Terus yang kedua,
berkaitan lagi dengan mainan. Nah, cara merawatnya sendiri itu bagaimana? Kalau misalnya mainannya dari kayu begitu ya Pak ya. Oke, Mbak Haula, boleh langsung dijawab atau menunggu dulu? Iya, langsung aja Mbak, langsung dijawab. Untuk yang ini ya, untuk pertanyaan Pak Yadi ya, untuk pertanyaan pertama, itu memang kalau saya pun ya pernah ada fase apa namanya nggak suka gitu ya membereskan mainan itu kembali gitu, apalagi kalau yang anak-anaknya itu apa namanya ya anak-anaknya itu udah difasilitasi dengan asisten rumah tangga gitu kan, yang semuanya itu udah tinggal dibantu beresin gitu. Nah, ini memang harus ada pembiasaan-pembiasaan dari orang tua, dan emang saya merasa orang tua saya cukup tegas soal itu gitu ya. Cukup tegas soal itu, dan nggak, maksudnya ya ketika kami memang kelihatan dan setiap saat itu mengandalkan pengasuh kami gitu kan, mengandalkan pengasuh kami, itu jadinya apa namanya orang tua saya pun akan menegur dan marah, bahasanya gitulah ya, dan saya pun jadi tahu gitu, paling nggak minimal ya ketika saya itu masih usia 3 tahun digituin belum bisa gitu ya, ketika usia 6 tahun ataupun 7 tahun, atau ketika saya lulus SD lah gitu kan, saya sudah mulai terbiasa untuk paham, paling nggak paham dulu, paham, walaupun misalnya dibiasakan itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa langsung dalam waktu cepat. Memang saya juga merasakan, saya juga nggak mau kalau misalnya diminta saat itu juga, akhirnya saya melakukan saat itu juga gitu. Itu juga saya kadang adalah jiwa-jiwa nyelenehnya gitu ya. Nah, tapi paling enggak saya tuh udah ditanamkan gitu nilai-nilainya, bahwa setelah bermain itu wajib mengembalikan kembali. Habis itu setelah, kamu nggak boleh namanya menggantungkan ini ke orang lain gitu kan, menggantungkan apa namanya apa ya, intinya bergantunglah pada orang lain gitu, apalagi itu padahal mainan yang yang ngeberantakin kamu, tapi kamu sendiri yang nggak mau. Nanti dikasih tahu juga gitu, ketika mainan itu tidak dibereskan langsung, itu apa akibatnya. Itu saya diulanginya berkali-kali gitu. Itu nggak setahun langsung bersih, langsung beres gitu, enggak gitu. Paling diingatin aja terus Pak tiap saat gitu ya. Biasanya kan kalau ibu-ibu juga kan cerewet ya, cukup cerewet untuk mengingatkan terus anaknya. Nah, itu pun yang saya lakukan ke anak saya gitu. Ya kadang anak kita juga kalau langsung disuruh gitu ya nggak mau gitu ya, nggak mau dia aku ngelihatnya tuh kalau Iskar misalnya ya, ayo VCD-nya ini diambil lagi, enggak gitu. Tapi kalau gini, itu VCD-nya ini loh, kasihan loh nanti rusak, habis itu nanti bisa keinjek-injek, habis itu dia nggak apa namanya, nggak bisa dipakai lagi. Kita ini yuk, kita ambil bareng-bareng yuk. Iskar bisa bantuin ngambilin kan? Nah, itu biasanya mau gitu. Nah, kadang jadinya, maksudnya kadang ya kita-kitanya juga ya harus bersabar sebagai orang tua gitu kan. Itu. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi ya, gimana cara merawat mainan? Memang ini testimoni saya pun, mainan ketika anak itu bermain, dia akan eksplor dan nggak akan ada yang masih utuh gitu kan. Sebenarnya saya ada nih satu mainan yang masih utuh tuh, si wire game gitu, karena kan dia udah jadi satu kesatuan gitu kan. Nah, kalau kayak mainan apa namanya, pukul palu gitu-gitu, palunya kadang udah nggak ada, habis itu kadang dia naruh di mana gitu-gitu ya, atau kadang dia bawa ke depan, dia mukul-mukul apa, akhirnya lupa dibawa masuk ke dalam gitu kan. Nah, itu emang pengalaman saya tuh, apa namanya, itu memang sudah apa ya, alaminya seorang anak gitu. Tinggal kitanya yang berarti kan harus lebih apa ya, lebih aware sama mainan-mainan yang habis dia mainkan gitu, jangan sampai hilang. Nah, kalau sampai
Kalau mungkin kalau mainan kayu tuh sebenarnya perawatannya gampang sekali Pak gitu kan. Setelah selesai bermain dimasukin aja ke box gitu kan, ke box dan anak itu biasanya ini kok maksudnya cepet dia berganti fokus gitu ya. Ketika mainan itu nggak akan ada yang sampai tahan 10 kali dimainin berturut-turut tuh jarang gitu. Terkadang harus kita simpen dulu baru nanti ketika kita keluarkan itu akan jadi mainan baru lagi bagi dia gitu kan. Kayak dulu kan saya ngasih pukul palu. Sekarang waktu dia ngeliat pukul palu lagi, dia ngerasa itu mainan baru lagi gitu karena habis itu saya simpan gitu kan, saya simpan di dalam box. Nah, lalu apa namanya ketika kalaupun ya mainan kayu itu misalnya patah karena tenaga anaknya ataupun karena cara bermainnya ya kan namanya juga anak-anak ya itu kalau mainan kayu gampang di apa namanya tinggal dilem kembali gitu ya cari lem lem kertas ya sebenarnya pakai lem kertas kayak lem fox gitu juga itu juga bisa gitu toh ketika lem itu udah kering kan dia tidak akan berbau gitu kan nah itu pengalaman saya tapi kalau pengalaman saya tuh kalau mainan plastik biasanya kalau udah patah udah copot udah apa udah nggak bisa dibenerin lagi gitu kan udah nggak bisa dibenerin lagi udah ya udah biarkan aja seefektif mungkin dimainkan lagi gitu kayak misalnya disolatif sendiri gitu ya biar biar ini kayak kita kemarin habis ya salah satunya kan dia kepengen mainan ini ya mainan pesawat gitu kan pesawat kan banyak kan ya plastik-plastik gitu kan udah itu baling-balingnya patah bukan pesawat helikopter ya baling-balingnya patah patah satu akhirnya patah dua akhirnya patah tiga akhirnya malah malah nggak nyampe seminggu itu udah nggak bisa dipakai gitu kan iya mending ya sehari nggak bisa dipakai lagi gara-gara udah patah semua nah habis itu ya rel kereta tuh kan dari plastik kan rel kereta plastik habis itu dia udah apa namanya ditarik-tarik kan namanya juga anak ya ditarik-tarik akhirnya putus gitu kan akhirnya putus ya udah jadinya sebisa-bisanya aja ketika bermain ya jangan sampai kegoyang jadinya patahannya nggak nyampe kegeser gitu kan ya udah itu mah udah pinter-pinternya tapi kalau sejauh ini sih kalau kayak mainan kayu tuh saya masih rakit lagi habis itu saya kalau misalnya mau lebih ini ya apa namanya lebih awet atau lebih ajek ya itu bisa diamankan setelah habis main gitu kan biasanya itu akan tahan lama gitu bahkan mainan saya dari puluhan tahun lalu juga sampai sekarang masih ada gitu kan masih ada di ini kita kan punya punya aula khusus gitu kan maksudnya ada perpustakaan khusus itu untuk nyimpen mainan itu masih ada semua gitu kan itu mungkin semoga bisa menjawab ya. Iya, Terima Pak. kasih, Bu. Terima Iya, kasih. makasih, Pak. Ada tambahan lagi Kak Bapak Yadi? Atau sudah jelas? Ya, sudah jelas. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh minta tolong Bapak dan Ibu untuk mengisi presensinya ya Bapak dan Bunda. Nah, yang Vika kirimkan di kolom chatnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat nih Mbak Haula dari Bapak Wondo. Bagaimana menghadapi anak yang jika diberikan mainan baru selalu jadi bahan eksperimen, baca atau dirusak begitu ya. Dan kata-kata apa yang tepat dalam menyampaikan ke anak tersebut. Boleh Mbak Haula. Iya, terima kasih Pak Wondo atas pertanyaannya. Ini apa namanya pengalaman saya banget gitu ya ketika dulu saya juga kayak gitu. Maksudnya saya yang suka ini ya suka juga bereksperimen ke anak gitu. Terlebih lagi sekarang anak saya
ternyata laki-laki gitu kan, apa namanya, lebih ke bermain fisik ya, bermain fisik, lumayan seneng jadinya mainan itu. Aduh, bukan fungsinya untuk dilempar-lempar ya dilempar-lempar, bukan udah dikasih tahu cara bermainnya itu bukan dipukul-pukul ya dipukul-pukul gitu kan. Ya udah namanya biasanya sih kalau ini ya saya sharing pengalaman dulu ketika ibu saya mengajarkan itu ya apa tergantung anaknya sih kalau cara memberitahukan. Jadi kalau saya itu cenderung dikasih tahu konsekuensi gitu, membuat saya berpikir. Kalau saya gitu dikasih tahu konsekuensi apa ketika mainan ini rusak kamu udah nggak bisa bermain itu lagi. Kalau itu udah nggak bisa nggak bisa bermain lagi, ya kamu tidak akan di mainan baru juga gitu kan. Jadi makanya, nah tapi kalau adik saya nggak gitu, bahkan sampai sekarang akhirnya tahu ya cara komunikasi dengan saya di gambar kenapa-kenapanya, baru saya akan nangkep dan saya akan berpikir sendiri saya harus seperti apa gitu kan. Nah, kalau adik saya gini, adik saya ya dibilang kasihan mainan ini gitu kan, kasihan mainan ini nanti nanti dia apa namanya, nanti dia sedih ketika kamu itu ngelempar-lempar, ketika kamu itu pukul-pukul, ketika kamu itu apa namanya, ketika kamu ketika kamu mukul, ya dia sakit, habis itu nanti dia jadi rusak. Kalau rusak, dia sedih gitu. Jadi lebih ditarik ke hal-hal yang sifatnya emosional hatinya gitu. Padahal dia anaknya, maksudnya anaknya cukup emosional gitu. Maksudnya emosional tuh amarahnya cukup tinggi gitu kan. Tapi dia ketika disentuh hatinya, itu dia ngerti gitu kan. Nah, itu untuk anak yang kedua. Nah, kalau anak yang 1, 2, nah kalau anak yang ketiga, keempat, nggak tahu nih, mungkin nanti Bu Umu bisa menambahkan nih, gitu kan. Tapi intinya kalau kalau note dari saya, eh, apa namanya, tiap anak berbeda ya Pak ya cara 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 sampai dia mengerti sampai ke hatinya gitu ya, sampai benar-benar dia lakukan tuh ya berbedanya tergantung cara komunikasi yang tepat untuk dianya seperti apa gitu. Karena saya kalau makainya hati gitu kan, pakainya hati malah ini nanti mainannya sedih gitu-gitu, saya mah nggak ngefek kalau sama saya gitu ya. Kalau sama saya nggak ngefek, saya harus tahu apa akibatnya ketika saya beneran mainan itu rusak gitu kan. Ketika mainan itu rusak dan lain-lain gitu. Nah, memang kalau saya juga ngerasain kalau ke Iskar ini saya masih nyari-nyari nih pola komunikasi yang tepat nih untuk dia beneran langsung mengerjakan gitu kan, langsung mengerjakan. Itu mungkin semoga aja bisa pengalaman saya ini bisa bisa jadi inspirasi sedikit nih barangkali ada juga nih anak-anak yang kayak saya dan kayak adik saya tuh ya yang bener-bener adik saya mah sampai sampai dia besar aja ya saya jadi ngerasain ya sampai dia besar aja kalau komunikasi sama dia harus tolong dong gitu. Tolong dong kamu ikut acara aku ini nih acaranya nggak banyak yang ikut. Oh, masa kamu adik aku sendiri nggak ikut sih gitu. Sampai kayak gitu. Jadi ditarik hatinya gitu kan baru dia ngerti gitu kan. Ya semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Wondo. Terima kasih Pak Wondo. Atau kalau mau ada tambahan lagi dari Bu Umu atau Pak Wondo, boleh. Ya, baik Mbak Aula, terima kasih. Bagaimana Pak Wondo? Apa ada tambahan atau sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya. Ya Pak. Sama-sama Pak. Ya. Oke, selanjutnya ini ada yang raise hand lagi. Bunda Nani Sukmawati. Assalamualaikum Bunda.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Nani. Dulu juga dari Undip dulu 2006 kalau saya dulu. Oh Sekarang iya. saya Wah. praktek sendiri. Jadi psikolog di Temanggung. Jadi tadinya saya kerja di Jogja, tapi saya punya anak memutuskan untuk udahlah di rumah aja kita buka praktek aja biar bisa nungguin anak gitu ya. Nah, saya itu memang dari dulu itu sangat seneng banget sama mainan. Jadi kalau bisa dikatakan surga dunia saya itu ada di toko buku sama toko mainan. Kalau udah ke situ tuh nggak mau pulang kayaknya. Sama, Bun. Apalagi kalau misalnya nggak punya duit tapi ke toko mainan tuh kayaknya nelangsa banget. Aduh, aku mau itu tapi nggak punya duit dulu dari. Jadi saya sebelum menikah pun saya sudah beli mainan-mainan. Dan saya tadinya kan bekerjanya di PAUD. Jadi tadinya tuh saya bekerja di PAUD sekitar 5 tahun begitu. Kemudian saya memutuskan untuk praktek mandiri gitu. Dan saya selalu menggunakan mainan. Bahkan itu untuk asesmen misalnya untuk anak misalnya mau kerja kayak gitu atau mau pilih jurusan, itu mainan itu sangat bermanfaat sekali. Even pun kayaknya lah itu kan kayak mainan anak kecil gitu. Iya. Tapi ternyata itu kalau menurut saya itu sangat membantu sekali dan mainan itu tidak banyak ditolak. Kalau tes psikologi misalnya kayak gitu, orang itu males gitu. Udah defense duluan gitu. Tapi kalau pendekatannya dengan mainan dan sebagainya itu orang-orang lebih terbuka. Jadi sekarang saya lebih fokus ke arah biasanya kalau saya treatment gitu saya pakainya sentre. Jadi yang pakai kotak pasir, kemudian mainan action figure itu banyak sekali. Kemudian kalau misalnya asesmen atau apa ya itu kayak balok-balok dan sebagainya itu yang sering saya pakai sampai sekarang. Jadi saya punya anak tuh malah saya jadi nggak beli mainan. Paling tinggal yang belum punya aja saya beli sedikit-sedikit. Nah ini misalnya nanti sama Mbak Haula, boleh nggak saya minta misalnya kayak katalog atau apa gitu yang memang jadi saya bisa banding-bandingkan kayaknya ini bisa cocok nih buat aktivitas ini dengan tujuan seperti ini gitu. Diharapkan saya tuh berharapnya tuh besok saya bisa mengembangkan semacam kayak ini ada mainan terus kamu tuh bisa menggunakan ini untuk assessment ini gitu. Ada manfaat-manfaat itu tapi bukan ke arah kalau yang anak-anak itu kan sudah banyak yang membahasnya gitu, tapi kita ke arah asesmen orang dewasa dan sebagainya, walaupun mainannya ya tetap sama gitu. Salah satu treatment buat orang tua, misalnya kok komunikasinya sama anak jelek ya, salah satunya tetap bisa bermain bersama. Ayo kamu datang sama-sama main sama orang tuamu di rumahku, misalnya kayak gitu. Mereka malah bisa blending dengan mainan-mainan itu. Jadi kalau sekarang stigmanya mainan itu cuma buat anak-anak, kalau menurut saya itu enggak kayak gitu. Itu bisa sampai lansia bahkan gitu. Semuanya bisa menikmati itu gitu. Jadi kalau di rumah, kalau punya saya mungkin bisa jadi pandangan juga. Kalau punya saya setiap mainan itu ada boxnya. Jadi boxnya bukan yang dari beli, tapi aku kotain plastik gitu. Jadi yang kelihatan, jadi dia mau pilih mana dia terserah. Tapi ketika dia minta satu, yang sebelumnya dibongkar dia harus bereskan. Kemudian baru boleh dikasih lagi gitu. Jadi kalau dia mau mencampur dua mainan atau mencampur mainan ya paling 2 atau 3. Jadi kita beresinnya nggak semuanya. Karena yang banyak terjadi kan sekarang mainan itu kita punya kotak besar ya, punya kontainer semua mainan jadi satu di situ. Kemudian ada yang botol, ada yang apa itu jadi akhirnya mainan itu tidak berharga lagi. Kalau saya tadi setuju sama Mbak Haula, kalau saya jadikan sistem kayak perpustakaan, ini saya belajar dari TK gitu. Jadi misalnya 2 minggu kita settingnya binatang atau apa ya mainan yang bertemakan binatang yang keluar. Guru-gurunya pinjem ke perpustakaan mainannya. Besok kalau temanya sudah berubah lagi tubuh atau apa ya mainan-mainan yang berhubungan seperti itu. Dan anak-anak itu ketika hari Senin settingan ruangannya ganti tuh kayak wah gitu. Padahal ya mainannya sebenarnya cuman itu aja, tapi mereka lihatnya kan jadi beda-beda, jadi selalu asik di mata mereka gitu. Kalau menurut saya cuma mau sharing aja, ayo pakai mainan itu buat tujuan apapun karena bisa digunakan apapun, kapanpun, dan itu selalu menarik begitu. Gitu saja. Terima kasih banyak.
Iya, sama-sama Bun. Terima kasih kembali. Ya, saya jadi banyak terbuka ya karena di sini ternyata banyak alumni-alumni yang satu alma mater nih, Bunda Nani, Bunda Vivi gitu ya. Saya juga baru baru kenal ya Bun ya di Iya. sini ya. Baru tahu karena selama ini kan kita cuma gabung di satu grup ya itu juga nggak tahu ya apa namanya kesibukannya apa gitu ya. Nah, makanya ini sebuah ilmu baru juga bagi saya gitu kan. Saya pun baru tahu kalau ternyata malah sampai orang dewasa dan lansia pun masih bisa memakai itu untuk asesmen. Kalau saya kan memang selama ini si Faris ya yang sifatnya kebutuhan khusus gitu kan. Jadi dia memang butuh itu untuk terapinya gitu kan. Tapi ya selama ini memang nggak terlalu banyak ya literasi tentang tentang mainan untuk asesmen ya orang dewasa atau bahkan lansia gitu ya. Tapi padahal mainannya mainan anak-anak ya Bun Iya. ya. Jadi memang Gitu. literasinya jarang. Kalau saya modelnya saya beli dulu. Kemudian kalau dulu zaman masih di kantor tuh saya suruh teman-teman saya main. Kalau itu sampai teriak-teriak berarti suatu mainan itu asik gitu. Kalau saya sudah yakin bahwa mainan itu asik, biasanya saya bisa bawa ke parenting, bisa bawa ke psikoedukasi atau buat assessment gitu. Jadi tetap saya harus coba dulu. Kemudian kadang kalau beli kan ya versinya kecil gitu. Kadang saya butuh, ayo digedein dong biar menarik perhatian dan sebagainya. Itu saya minta pesan ke tukang kayu akhirnya karena kan ya sesuai kebutuhan itu. Atau ada modifikasi sedikit, kalau beli kan kayak gini, kalau buat sendiri berarti harus begini-begini, saya bikin sendiri entah pakai kertas atau apa gitu. Tapi ya itu harus dicoba dulu. Makanya nanti kalau misalnya ada yang menarik, saya coba dulu. Nanti seberapa efektifnya baru kadang saya tambah-tambahin apa atau dipadukan dengan apa itu biar bisa delivery-nya lebih kena gitu ke tujuan yang ingin dicapai. Oke, Bun. Iya, ini jadi ilmu baru banget nih di HWS juga belum pernah ya kita ada maksudnya ngebahas tentang itu. Nanti bisalah kita insya Allah setelah ini bisa sharing-sharing bareng Bunda Nani. Iya. Lalu juga banyak pakar-pakar juga ya, ada Bunda Vivi juga gitu. Dan di sini juga saya lihat ada Ibu Dokter juga gitu kan. Ya, apa namanya, Masya Allah ya, forumnya itu ya kadang gitu ya di Haula Webinar Series tuh cukup dinamisnya. Kadang satu sisi ada pas lagi banyak pakar-pakar pendidikan gitu kan, tapi satu sisi juga kadang forumnya itu banyak bunda-bunda gitu ya, bunda-bunda dan ayah yang kebingungan nih soal soal cara menghadapi anaknya gitu. Nah, itu ini ya Mungkin saya punya saran. beragam. Mungkin suatu saat bisa diwujudkan. Jadi kayak kita buka Iya. sesi untuk bermain bareng. Jadi orang tua sama anak itu main bareng. Kemudian di situ tuh ada aja interaksinya. Ada yang orang tuanya tuh dominan, nyuruh-nyuruh anaknya, misalnya kayak gitu. Kemudian ada yang anaknya tuh nggak mau diatur, pokoknya ini mainanku, orang tuaku harus manut, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan kalau dijadikan kayak psikoedukasi, tapi itu dalam setting nyata. Bukan kayak seminar seperti ini, kan kadang feedback-nya susah. Jadi misalnya dalam kelompok kecil gitu, kemudian tadi diamati ketika bermain itu apa yang terjadi. Terus apa mungkin perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan biar hubungan anak dan orang tua itu jadi semakin bagus gitu. Misalnya satu sesi bermain bebas, kemudian nanti ada sesi orang tua, anaknya nanti main apa, kemudian nanti bermain lagi sama anaknya gitu. Jadi kan dikasih di tengah-tengah itu yang sesi orang tua itu diberikan feedback begitu, kemudian diulangi lagi hasilnya akan seperti apa gitu. Jadi semacam itu akan lebih menyenangkan. Karena saya lakukan itu tapi dalam setting ya paling 2 kelompok atau 1 kelompok, jarang yang event besar gitu. Siapa tahu itu bisa jadi ide yang bisa membantu orang tua sebenarnya. Diharapkan kan biar orang tua ini punya hubungan yang menyenangkan gitu ya, nggak marah-marah melulu, anaknya juga nggak jengkel-jengkel melulu gitu ya. Iya. Gitu saja, terima kasih banyak bisa sharing-sharing di sini. Terima kasih Bunda Nani Sukmawati, Masya Allah. Iya, terima kasih Bunda Nani. Kita juga senang bisa dapat ilmu baru juga nih. Iya,
Makasih banyak loh Bunda, jadi saya juga ikut belajar nih di sini bersama Bunda dan Ayah dan para ahlinya gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bunda dan Ayah lainnya sebelum ini kami akhiri sesi Haula Webinar Series ke-10 ini. Langsung open mic aja untuk menyingkat waktu. Atau mau sharing juga boleh Bunda dan Ayah yang kebingungan atau mungkin ada ide inovasi melalui mainan anak ini. Kita tunggu deh. Ya. Mungkin udah ini Mbak, udah lengkap semua. Nanti setelah ini bisa foto bareng. Oke, oh iya. Oke, baik. Karena udah cukup ya, atau mungkin nanti ini bisa juga bila ada yang pertanyaan bisa di ini ya, ditanyakan di link konsultasi edukasi tadi. Ada, bentar ke ini dulu. Iya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa chat Vika, ntar insya Allah kami jawab dengan pakarnya langsung begitu ya. Baik, untuk menyingkat waktu sebelum kita foto bersama ini, mohon kesediaan Bunda dan Ayah mengisi feedback kami gitu ya, biar jadi terobosan baru Haula Webinar Series edisi selanjutnya. Nah, linknya ada di kolom chat ini ya Bunda dan Ayah. Oke. Nah, sebelum kami tutup, kita foto bersama dulu deh. Boleh Bunda dan Ayah buka kameranya. Itu ada Iskar itu ya. Halo Iskar. Oke, mari kita foto bersama. Mbak Haula mana ini? Kok Mbak Haulanya yang hilang ini? Hadir. Semuanya udah ini, udah. Ada Bunda Anisha juga. Iya. Oke, nah yaudah. Yang ada aja sini ya. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Karena udah di penghujung waktu, terima kasih Bunda dan Ayah atas kehadirannya. Semoga apa yang kami sampaikan, yang kami sharingkan di sini bermanfaat Bunda dan Ayah. Terima kasih. Sampai jumpa di Haula Webinar Series edisi selanjutnya. Stay tune ya Bunda dan Ayah di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda dan Ayah. Terima Pamit kasih. dulu. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih ya, Dek. Iya, Bun. Nanti kita ini ya, Bun. Komunikasi lebih lanjut, Ya, Bun. insya Ya Allah. Allah. Bunda Vivi, Bunda Nani. Alhamdulillah. Iya. Ya. Pamit dulu. Iya. Semuanya. Iya, Mbak Haula. VKN ini ya, Meet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.